Bab 425. Memberi hadiah. Lin Hai tersenyum dingin di dalam hati. Si pejabat kota ini bahkan punya banyak cara untuk menerima suap. Mungkin, apa yang dikatakan para petugas bukan berasal dari pikiran mereka sendiri, melainkan instruksi yang telah diperintahkan kepada mereka. Mereka menggunakan dua petugas untuk memberitahu para pedagang yang datang, cara yang benar untuk memberi hadiah. Orang seperti ini benar-benar pantas mati. Terima kasih kepada dua petugas. Jika urusan ini lancar, akan ada hadiah besar lagi di kemudian hari. Baik, dengan kedermawanan tuan muda seperti ini, tentu tidak akan ada masalah. Setelah berpisah dengan para petugas, Lin Hai pergi ke pegadaian. Pegadaian ini berbeda dengan yang lain, tata letaknya sangat rapi. Bahkan meja dan kursi dibuat dengan sangat cermat, semuanya terbuat dari kayu merah. Di atas meja, dupa cendana dibakar, membuat siapapun yang menghirupnya merasa segar. Kesan di sini tidak murahan, tapi justru karena itu, barang-barang yang dijual di sini pasti sangat mahal. Tuan, apakah Anda datang untuk menggadaikan barang atau membeli barang? Seorang pelayan datang bertanya, meskipun ini adalah tempat kecil, segala sesuatu di toko ini sangat tidak biasa. Bahkan pelayannya berpakaian sangat rapi. Kami datang untuk lihat barang. Dengar, barang antik di toko ini sangat bagus. Kami ingin membeli dua barang bagus untuk hadiah. Mendengar hal itu, mata pelayan itu langsung berbinar, dan sikapnya menjadi lebih hormat. Silakan duduk, tuan. Boleh aku tahu, untuk siapa hadiahnya? Mungkin aku bisa memberikan saran. Saat ia mengatakan itu, pelayan lain datang membawakan teh. Belum sempat minum, aroma teh yang menyegarkan sudah tercium. Jelas ini adalah teh terbaik. Lin Hai semakin terkejut dengan kemewahan toko ini. Sepertinya selera pejabat kota ini cukup besar, membuka toko seperti ini hanya untuk membuat orang yang ingin memberi hadiah membayar mahal untuk membeli barang antik. Setelah menerima hadiah, mereka menjualnya kembali di toko ini. Kami adalah pedagang garam dari luar kota. Kami ingin menjual garam, dan kami butuh bantuan dari pejabat kota. Adakah barang bagus di sini yang bisa menarik perhatian pejabat kota? Tanya Lin Hai. Jadi untuk pejabat kota, ya. Kalau begitu, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku harus memanggil pemilik toko untuk melayani Anda. Mohon tunggu sebentar, aku akan memanggil pemilik toko. Setelah berkata demikian, pelayan itu cepat pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria berusia 40-an tahun datang memberi salam. Tuan, selamat datang. Aku adalah pemilik toko ini. Aku dengar Anda ingin membeli hadiah untuk pejabat kota. Betul, Anda tentu lebih berpengalaman dalam hal ini. Lagi pula, Anda menjalankan bisnis di sini, pasti tahu apa yang disukai oleh pejabat kota. Bisa bantu aku memilihkan barang antik atau lukisan yang disukai oleh pejabat kota? Jawab Lin Hai. Anda datang ke orang yang tepat. Namun, bolehkah aku tahu berapa banyak yang sudah Anda siapkan? Dengan begitu, aku bisa merekomendasikan barang yang sesuai dengan anggaran Anda. Lin Hai tersenyum, dia menunjukkan sikap seseorang yang sangat kaya. Sepertinya kamu meragukan kemampuan aku, selama barangnya bagus dan bisa menarik perhatian pejabat kota, keluarkan saja. Harga bukan masalah, aku akan membayarnya. Mendengar kata-kata besar ini, pemilik toko sangat senang. Melihat sekelompok pemuda ini, siapa sangka mereka adalah pelanggan besar. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Bisnis Anda besar, hadiah yang Anda berikan tentu harus sepadan. Aji punya sepasang singa giok, harganya 20.000 tael perak. Jika Anda memberikan barang antik ini kepada pejabat kota, aku yakin permintaan Anda pasti akan dipenuhi. Ekspresi Lin Hai tetap tenang. Meskipun dalam hati dia sudah memaki. Pejabat brengsek ini benar-benar rakus, berani meminta 20.000 tak perak dalam sekali jalan, tidak takut mati kekenyangan. Baiklah, tunjukkan dulu barangnya, kata Lin Hai dengan tenang. Baiklah, segera ambilkan singa giok andalan toko kita, agar tuan ini bisa melihatnya, kata pemilik toko, memberi perintah kepada pelayan. Silakan nikmati teh ini. Lin Hai menyesap teh itu, dia merasakan aroma teh yang tersisa di mulutnya. Ia terkejut menemukan bahwa teh ini ternyata berasal dari Yuhuasi, dan merasa sangat senang. Tak disangka teh yang diproses ini sudah menyebar begitu cepat di seluruh Daxia. Mungkin dalam 2 tahun lagi, tidak banyak orang yang akan meminum teh yang harus direbus lagi. Teh ini rasanya enak,
kata Lin Hai sambil tersenyum. Pemilik toko berkata dengan bangga, Tuan muda mungkin tidak tahu, ini adalah teh terbaik dari ibu kota. Konon, dibuat oleh Tuan muda keluarga Yu, salah satu dari 5 keluarga besar. Sekarang, keluarga kaya di ibu kota semuanya meminum teh ini. Lin Hai menahan tawanya dan melirik Yu Huasi. Dia menjawab, Anda benar, benar pebisnis yang hebat. Aku akan menyuruh orang membeli teh ini di ibu kota nanti. Sementara itu, pelayan datang membawa sepasang singa giok. Singa itu terbuat dari giok putih, tingginya sekitar setengah kaki, jernih dan bersinar. Memang barang yang sangat bagus. Tuan, bagaimana menurut Anda tentang barang ini? Tanya pemilik toko. Bagus, memang barang yang bagus. Aku Aribil. Lin Hai tahu bahwa berapapun harga yang mereka tawarkan, pada akhirnya barang itu pasti akan jatuh ke tangan pejabat kota. Pemilik toko, melihat sikap murah hati tanpa tawar-menawar ini, menjadi semakin ramah. Kalau begitu, kami akan membungkusnya untuk Anda. Baiklah, tapi aku tidak membawa 20.000 tael perak. Aku harus menyuruh orang mengambil uangnya. Tidak masalah, Tuan bisa tetap di sini menikmati teh dan camilan sambil menunggu uangnya diambil. Lin Hai memberi perintah kepada Situ untuk mengambil uang. Melihat transaksi ini hampir berhasil, pemilik toko menjamu mereka dengan ramah. Lin Hai memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan kiat memberi hadiah. Toko ini adalah milik pejabat kota, dan tujuan utamanya adalah membuat orang membeli barang untuk memberi hadiah. Tentu saja, pertanyaan semacam ini tidak akan ditolak. Pemilik toko memberitahu banyak tentang watak dan kebiasaan pejabat kota, serta cerita tentang pedagang yang meraup untung besar melalui pemberian hadiah. Lin Hai mencatat semua nama orang tersebut, sementara itu, Yu Huasi mendengarkan percakapan ini dengan penuh kemarahan. Tidak hanya para pejabat yang korup, tapi pedagang licik juga ada di mana-mana. Namun, ia juga merasa lega karena sebelumnya tidak bertindak gegabah. Dengan cara ini, mereka mendapatkan banyak informasi. Mereka tidak hanya akan menghukum pejabat korup, tapi juga menangkap para pedagang licik itu. Tak lama kemudian, Situ datang membawa uang. Setelah menghitung dan menyelesaikan transaksi, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Lin Hai menyuruh orang untuk membawa singa giok itu dan kembali ke kantor pejabat kota. Sepertinya mereka sudah mendapat kabar, 2 petugas penjaga menjadi lebih waspada. Setelah melaporkan kedatangan, seseorang membimbing mereka masuk. Halaman belakang sangat bersih, dengan taman yang ditata dengan indah, jelas bahwa pejabat kota ini sangat tahu cara menikmati hidup. Bab 426. Sungguh berani. Ketika Lin Hai tiba di aula tamu, pandangannya langsung tertuju pada seorang pria berusia 50-an tahun yang duduk dengan tenang. Pria itu memiliki kumis kambing yang melingkar rapi, memberikan kesan kewibawaan yang kuat. Tanpa perlu menebak, Lin Hai sudah yakin bahwa orang ini pasti adalah Sang Zifu. Penguasa wilayah ini, dengan langkah cepat, Lin Hai berjalan maju mendekati pria itu. Sesampainya di hadapan Zifu, ia segera merangkapkan kedua tangannya, dan memberi salam dengan hormat. Hamba, Lin Hai, seorang pedagang garam, memberi salam kepada Yang Mulia penguasa wilayah. Sementara itu, Zifu yang duduk di kursi utama juga menatap Lin Hai dengan pandangan menyelidik. Dia tampak sedikit terkejut melihat betapa muda pedagang di hadapannya ini. Biasanya, para pedagang besar yang berurusan dengannya sudah lebih tua dan berpengalaman. Namun, Lin Hai ini tampak begitu muda namun sudah ingin melakukan bisnis besar. Kau datang mencariku untuk urusan apa? Tanya Zifu, suaranya tegas namun penuh kewibawaan. Lin Hai hanya tertawa dingin dalam hatinya mendengar pertanyaan itu. Sungguh pandai berpura-pura, pikirnya. Dia pasti sudah tahu lebih dulu tentang maksudku datang ke sini, mungkin juga sudah menduga aku akan membawakan hadiah untuk dirinya. Tapi dia masih berusaha terlihat seolah tidak tahu apa-apa. Namun, Lin Hai tak mengungkapnya pemikirannya. Dia tetap tersenyum tenang, lalu berkata, hamba mendengar bahwa garam di wilayah ini memiliki kualitas yang sangat baik. Oleh karena itu, hamba ingin membeli sejumlah garam dari sini untuk diperdagangkan di tempat lain. Tentu saja, hamba membutuhkan dukungan penuh dari Yang Mulia dalam hal ini. Namun karena hamba datang dengan terburu-buru, hamba tidak sempat mempersiapkan hadiah apapun. Tapi tadi, ketika hamba lewat di depan sebuah toko gadai, hamba melihat sebuah benda kecil yang sangat menarik. Hamba ingin meminta Yang Mulia untuk menilai benda tersebut. Sambil berkata demikian,
Lin Hai memberi isyarat kepada Situ, pengawal pribadinya. Situ dengan sigap membawa sepasang singa giok dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Sifu. Begitu melihat singa giok itu, wajah Sifu langsung berubah cerah. Senyum lebar merekah di wajahnya. Benda kecil yang kamu bawa ini benar-benar luar biasa, puji Sifu, matanya berbinar-binar saat menatap singa giok itu. Bisa dibilang ini adalah barang berkualitas tinggi, sangat sempurna. Rupanya kamu memiliki selera yang sama denganku. Silakan duduk, kita bisa berbicara lebih lanjut. Katanya dengan antusias, sikap Sifu yang awalnya kaku dan formal berubah menjadi sangat ramah. Jika ada orang yang tidak tahu, mereka mungkin akan mengira bahwa kedua orang ini adalah sahabat lama yang sedang membahas koleksi benda antik bersama. Lin Hai duduk di kursi sebelah Sifu dengan santai. Dia tahu bahwa rencana awalnya berjalan sesuai dengan harapan. Hamba baru pertama kali datang ke wilayah yang mulia, jadi hamba belum begitu paham dengan adat dan aturan di sini. Hamba berharap yang mulia bisa memberikan bimbingan agar hamba tidak melakukan kesalahan, kata Lin Hai, sedikit merendah. Sifu tersenyum sombong mendengar kata itu, jangan khawatir, di daerah ini, aku yang memegang kendali. Apapun yang kamu butuhkan, selama itu berada dalam wilayah kekuasaanku, kamu bisa mengandalkan aku. Jawabnya dengan nada bangga. Sudah pasti, Lin Hai mengangguk dengan cepat. Yang mulia adalah pejabat terhormat di wilayah ini. Siapa yang berani tidak menghormatimu? Tentu saja, Sifu tertawa kecil. Baiklah, seberapa besar bisnis yang ingin kamu jalankan di sini? Lin Hai tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menjawab tanpa ragu, tidak banyak, yang mulia. Hanya sekitar 300.000 kati garam per tahun. Hamba hanyalah pedagang kecil, tidak bisa melakukan bisnis yang terlalu besar. Mendengar angka itu, Sifu menatap Lin Hai dengan mata tajam, dia tak percaya. 300.000 kati garam. Kamu benar-benar punya keberanian besar. Lin Hai mengangguk pelan. Yang mulia mungkin belum tahu, walaupun bisnis garam terlihat menguntungkan, tetapi jarak pengirimannya cukup jauh, dan biaya yang dikeluarkan sepanjang perjalanan juga tidak kecil. Jika jumlahnya terlalu sedikit, hamba tak akan mendapat keuntungan. Selain itu, hamba juga mendengar bahwa Yang Mulia sangat pandai dalam seni kaligrafi. Hamba ingin memohon kepada Yang Mulia untuk menuliskan sebuah kaligrafi. Sebagai imbalannya, hamba bersedia memberikan 5.000 tak perak sebagai biaya. Ucapan Lin Hai membuat Sifu terperangah. Selama bertahun-tahun dia menjadi pejabat di wilayah ini, belum pernah ada yang menawarkan harga sebesar itu untuk sebuah kaligrafi. Angka itu sungguh luar biasa besar. Sifu sangat tergoda, dia suka sekali berurusan dengan pedagang besar yang punya keberanian dan modal seperti Lin Hai. Hahaha, bagus sekali. Tawa Zivi akhirnya pecah. Anak muda sepertimu memang harus berani dalam berbisnis. Karena kita memiliki minat yang sama, tentu saja aku akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, Yang Mulia, kata Lin Hai dengan rendah hati. Baiklah, kalau begitu, aku memang sudah lama tidak menulis kaligrafi. Ayo, bawakan kertas dan pena. Perintah Sifu kepada bawahannya. Tak lama kemudian, kertas dan pena diantarkan, dan Sifu langsung mulai menulis. Tulisannya memang indah. Dia menulis sebuah artikel dalam satu kali gerakan, tanpa henti. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan kaligrafi ini? Tanya Sifu, sambil memberikan gulungan kertas kepada Lin Hai. Lin Hai berdiri dan berjalan mendekati meja. Dia melihat tulisan itu sejenak, lalu mengangguk. Tulisan Yang Mulia memang sangat indah, tak heran Yang Mulia bisa lulus ujian dan menjadi pejabat terhormat seperti ini. Namun, sungguh disayangkan, seorang yang berbakat seperti Yang Mulia tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat. Setiap hari hanya memikirkan kekayaan dan korupsi. Masa depan yang cerah diabaikan, malah memilih jalan menuju kehancuran. Wajah Sifu langsung berubah setelah mendengar kata-kata Lin Hai. Sejenak dia terdiam, namun dengan cepat wajahnya memerah karena marah. Berani sekali kamu berkata seperti itu padaku. Apa kamu tahu kamu sedang berada di mana? Kamu berani menghina pejabat tinggi di tempat ini. Aku yakin kamu bukan datang untuk berbisnis. Siapakah kamu sebenarnya? Teriaknya. Lin Hai tetap tenang. Buka matamu anjingmu. Yang Mulia di hadapanmu ini adalah Laksamana Besar Angkatan Laut, Lin Hai. Dan ini adalah Panglima Besar Prajurit Utara, Yu Huasi, kata Situ dengan lantang, mengungkapkan identitas Lin Hai dan Yu Huasi. Zihi langsung pucat pasi setelah mendengar hal itu.
Dia sangat terkejut dan hampir saja berlutut memohon ampun, namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dengan suara lantang, dia berteriak keluar ruangan, "Pengawal! Tangkap semua orang ini!" Sekelompok pengawal segera masuk, menghunus pedang mereka, mengepung Lin Hai dan rombongannya. "Berani sekali kalian, ini adalah utusan kekaisaran yang ditunjuk langsung oleh Ibu Suri. Apakah kalian semua ingin memberontak?" Teriak Situ dengan keras, memperingatkan para pengawal. Pengawal yang mendengar itu sejenak terdiam, mereka saling memandang tak tahu harus berbuat apa. Jika mereka benar-benar adalah utusan kekaisaran, maka melawan mereka akan menjadi pemberontakan yang berujung pada hukuman mati. Namun, Sifu yang sudah tersudut tidak mau menyerah begitu saja. "Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka ini penipu. Mereka datang untuk menyuapku, tapi aku mengetahuinya. Lalu mereka berpura-pura menjadi utusan kekaisaran. Tangkap mereka semua." Mendengar perintah itu, para pengawal kembali bergerak maju. Namun Situ, dengan cekatan, mengeluarkan sebuah busur kecil dari balik jubahnya dan menembakkan panah ke arah pengawal pertama yang menyerang. Panah itu mengenai sasarannya, dan pengawal itu langsung terjatuh. Melihat hal itu, pengawal lainnya langsung terhenti, ketakutan. "Situ, keluarkan stempel kekuasaanku dan tunjukkan pada mereka," perintah Lin Hai dengan tenang. Situ mengambil stempel itu, lalu membuka sutra yang melapisinya. "Buka mata anjing kalian dan lihat baik-baik, ini adalah segel resmi dari utusan kaisar." Para petugas yang lain tidak berani melawan lagi, semuanya meletakkan senjata dan segera berlutut. "Tuan, ampunilah kami ini orang bodoh yang tidak tahu bahwa utusan kaisar datang." Sang Sifu melihat segel resmi itu, dan kali ini dia tidak punya alasan untuk melawan lagi. Dengan ketakutan, dia langsung berlutut di tempat. Jika pasukan yang dibawa Lin Hai tidak memiliki senjata yang begitu hebat, dia bisa saja menyuruh petugas memaksa menangkap Lin Hai dan anak buahnya. Lagian, ini adalah wilayah kekuasaannya, dia bisa saja berpura-pura bahwa itu adalah utusan palsu, lalu membunuh mereka dan menyalahkan para bandit. Kemudian dia bisa melaporkan kepada istana bahwa mereka dibunuh oleh bandit di perjalanan. Dengan mengeluarkan sedikit uang untuk menyuap, dia bisa lolos dari masalah ini dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa para pengawal yang dibawa Lin Hai begitu kuat, bahkan memiliki busur otomatis tersembunyi. Dengan senjata sehebat itu, meskipun petugas yang datang lebih banyak, mereka tetap bukan tandingan. Apalagi, segel resmi telah ditunjukkan, bahkan petugas yang paling berani pun tidak akan berani melawan utusan kaisar. "Yang Mulia Zifu, betapa besar nyalimu. Tidak hanya menerima suap di hadapan pejabat ini, tapi kamu juga mencoba memenjarakan utusan kekaisaran. Kamu benar-benar sangat berani dan pantas dihukum mati." "Maafkan hamba, Tuan. Aku tidak akan berani lagi, asalkan aku diampuni kali ini. Aku bersedia memberikan hadiah yang besar." "Oh, apakah kamu bersedia menyerahkan puluhan ribu TED perak yang kamu korupsi?" Lin Hai memandangnya dengan senyum sinis. Sifu itu tidak berani menjawab. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang hasil korupsi, dia tentu tidak ingin menyerahkan semuanya. Bab 427. Eksekusi dulu. "Wah, aku benar-benar tidak menyangka, sudah sampai tahap ini kamu masih memilih uang daripada nyawa." Lin Hai berkata sambil tersenyum. Sang Sifu segera berlutut dan bersujud. "Yang Mulia, mohon ampuni hamba kali ini, hamba bersedia menyerahkan seluruh harta benda hamba." Lin Hai melemparkan bukti kejahatan yang diserahkan oleh Zhuang Kangcheng ke depannya. "Lebih baik kamu lihat sendiri. Sebagai pejabat tinggi setempat, kamu malah bersekongkol dengan para geng garam untuk merugikan rakyat. Dosa yang kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati 1000 kali, apalagi yang ingin kamu katakan." Sang Sifu langsung mengambil kertas itu dan membacanya dengan cepat. Tubuhnya gemetar ketakutan, sambil menangis terseduh-seduh, ia berkata, "Yang Mulia, jangan percaya pada apa yang dikatakan oleh para preman itu. Dia hanya ingin melepaskan dirinya dari kejahatan dan sengaja memfitnah aku." "Apakah itu fitnah atau tidak? Apakah masih perlu penyelidikan lebih lanjut?" "Aku datang untuk melakukan penyelidikan rahasia, dan kamu berani menerima 7.000 tael perak. Untuk mempermudah proses suap, kamu bahkan membuka pegadaian khusus untuk para pedagang membeli barang antik. Apakah itu juga fitnah?" Lin Hai bertanya dengan suara dingin. "Itu." Sang Sifu langsung terdiam. Faktanya sudah jelas, tidak ada ruang untuk menyangkal lagi. Ia hanya bisa berlutut dan terus memohon pengampunan. "Sekarang, aku beri kesempatan untuk meringankan kesalahanmu.
Sebagai seorang Sifu, kamu telah menerima suap dan melanggar hukum, para pejabat di bawahmu, pasti tidak jauh lebih baik darimu, tulislah semua bukti kejahatan yang kamu ketahui, mengakui kesalahan akan diberi keringanan, tapi jika melawan maka hukumannya akan berat jika kamu berani macam. Aku akan langsung memenggal kepalamu. Seret mereka yang terluka untuk mencari tabib. Kata Lin Hai, kekuatan busur otomatis sangat kuat, melihat para penjaga yang terluka masih mengalami pendarahan, jika menunggu lebih lama, mungkin mereka benar-benar akan kehilangan nyawa, apapun kejahatan yang mereka lakukan, tetap harus diadili dulu sebelum dihukum. Lin Hai mengambil kuas dan kertas, lalu melemparkannya ke depan Sang Zifu. Tulis sekarang, kesabaranku terbatas. Sang Zifu hanya berlutut dan ragu untuk menulis. Tidak mau menulis, ya. Jika kamu masih ingin melawan, maka tak perlu lagi mempertahankan nyawamu. Cepat seret dia keluar dan penggal, lalu taruh mayatnya selama 3 hari. Situ menjawab dengan suara lantang, dia langsung membawa anak buahnya untuk menangkap Sang Zifu. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah pejabat resmi kerajaan. Bahkan jika aku melakukan kesalahan, aku harus diadili oleh kerajaan terlebih dahulu. Sang Zifu berteriak dan meronta-ronta, dia berpikir bahwa Lin Hai paling hanya memiliki wewenang untuk menginterogasinya, bukan untuk menghukumnya, meski bukti sudah jelas, ia tetap harus dikirim ke ibu kota untuk diadili terlebih dahulu. Dia sepenuhnya yakin bisa menggunakan waktu itu untuk mengirim uangnya ke ibu kota agar bisa menyelesaikan semuanya, selama ada yang melindunginya, tidak hanya nyawanya yang bisa diselamatkan, bahkan posisinya sebagai pejabat juga mungkin bisa dipertahankan, selama bisa tetap menjabat. Puluhan ribu tak perak bisa didapatkan kembali dalam beberapa tahun saja, jadi, ia memutuskan untuk tetap kukuh dan tidak mengakui kejahatannya. Kamu bilang aku tidak punya wewenang untuk membunuhmu. Ibu Suri telah memberikan perintah langsung, aku punya hak untuk mengeksekusi terlebih dahulu baru melapor kemudian, pejabat busuk sepertimu, selama buktinya jelas, tak perlu diadili, bisa langsung dipenggal. Sang Zifu langsung terdiam setelah mendengar itu. Kekuasaan yang diberikan kepada Lin Hai ternyata sebesar itu. Lin Hai mengibaskan tangannya dengan tidak sabar, masih diam saja. Cepat seret dia keluar dan penggal, kita juga harus terus menginterogasi para pejabat di bawahnya, aku tak punya banyak waktu. Situ menyeret Sang Zifu keluar dengan paksa. Yang mulia, ampuni hamba tahu kesalahan hamba. Hamba akan menulis semua yang hamba ketahui sekarang. Akhirnya Sang Zifu benar-benar panik, selama bertahun tahun menjadi pejabat, ia belum pernah mengalami situasi seperti ini, proses interogasi bahkan dilewatkan, dia langsung diancam hukuman mati, bahkan dia tidak diberi kesempatan untuk memberi hadiah suap. Tahan dulu, Lin Hai menatapnya dengan dingin dan berkata, kesabaranku sangat terbatas, jika kamu berani menunda atau menipuku, aku akan mencabik tubuhmu, jika apa yang kamu tulis tidak memuaskan, aku akan menghukummu dengan eksekusi sadis. Sang Zifu menelan ludah dan segera mengangguk. Aku akan menulis secepat mungkin, ini pasti akan memuaskan Yang Mulia. Lin Hai duduk di kursinya, bersandar santai, sambil berkata, cepatlah. Kemudian Lin Hai menyuruh Situ memanggil semua penjaga yang ada. Aku tahu kalian pernah membantu para penjahat sebelumnya, tapi kebanyakan dari kalian hanya mengikuti perintah Sang Zifu. Kesalahan ini bukan tanggung jawab kalian, namun, kalian harus menebus dosa kalian, jika kalian berperilaku baik, kalian bisa terus bekerja di sini. Terima kasih, Yang Mulia, atas belas kasihnya. Para penjaga segera berlutut dan berterima kasih, gaya Lin Hai begitu berwibawa, dia bahkan berani membunuh di dalam kantor pemerintahan, hal ini membuat para penjaga ketakutan dan tidak berani bernapas terlalu keras, jika bisa dimaafkan dari dosa-dosa mereka, tentu itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Kalian segera kirim orang untuk memberitahu para pejabat. Semua pejabat dari kabupaten dan atasnya harus datang menemui Sang Zifu, katakan bahwa Sang Zifu punya urusan penting yang harus dibahas, dan mereka harus tiba secepat mungkin, tanpa ada penundaan. Lin Hai sedikit khawatir mereka akan memberi peringatan, jadi dia menyuruh anak buahnya untuk ikut pergi bersama mereka. Sang Zifu menulis pengakuannya, mendengar perintah Lin Hai, dia sadar bahwa situasinya benar-benar sudah tidak terkendali. Mungkin semua pejabat di sini akan dihukum. Yang paling penting adalah Zhuang Kangcheng telah mengakui semuanya dan menuliskan perbuatan mereka, sekalipun mereka ingin menyangka itu tidak akan ada gunanya. Lin Hai memiliki wewenang untuk mengeksekusi tanpa harus melaporkan ke istana.
Sang Zifu tidak punya cara untuk melawan lagi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah segera mengaku dan berharap Lin Hai akan mengampuni nyawanya. Sambil menulis, ia terus berpikir keras, cara apa yang bisa membuat pejabat kekaisaran ini tergoda. Yu Huasi duduk di sebelah Lin Hai, minum teh bersama. Dia diam memberikan acungan jempol kepada Lin Hai. Lin Hai pun tersenyum, aturan di dunia birokrasi sangat rumit. Jika orang lain yang menyelidiki kasus ini, pasti akan dihadang oleh para pejabat, tapi Lin Hai tak peduli akan hal itu. Ia memiliki kepercayaan penuh dari Ibu Suri, dan juga memegang kekuasaan militer. Selama bukti sudah jelas, dia bisa menghukum siapapun sesuka hati. Pejabat yang bersalah, bisa langsung dipenggal, bahkan jika ada yang mengadu, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Gong Yanwu akan selalu mendukungnya. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa para pejabat pengawas akan menuduh Lin Hai melanggar aturan, tapi Lin Hai tetap tidak peduli. Bagaimanapun, ia tidak pernah berniat untuk menjadi pejabat selamanya, bahkan jika semua menteri menentangnya, paling buruk jabatannya akan dicopot. Tidak ada kekhawatiran seperti pejabat lainnya. Buang waktu hanya akan memperlama urusan. Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan adalah tindakan cepat dan tegas untuk menyingkirkan semuanya. Tak lama kemudian, para pejabat dari berbagai tempat mulai berdatangan. Begitu mereka masuk, mereka melihat dua pemuda sedang duduk minum teh. Sementara itu, Sang Zifu berlutut di lantai sedang menulis sesuatu. Ini membuat semua pejabat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bersambung